Nah, biasanya kan kita mengkonsumsi ini kan kalau gue kan posisi di rumah gitu kan, atau kadang-kadang di bar juga gitu. Tapi kalian pernah gak sih yang kayak minum di bar atau tempat dugem terus melihat keanehan orang-orang mabuk ada lah, pasti ada lah. Gue gak pernah, jadi gue gak bisa jawab. Gue gak pernah gue lumayan sering ke bar, tapi bar-bar yang kayak gitu yang kayak lu cuma duduk datang ngobrol minum gitu. Ke klub gue gak pernah sama. Ke klub pernah pasti. Kayak yang kelusi gitu-gitu yang ada DJ-nya nggak pernah juga? Nggak pernah. Kenapa? Kayak lo nggak terlalu suka tempat kayak gitu? Gue nggak nyaman. Gue pernah sekali ke ulang tahun temen gue deh kayaknya di salah satu entah bar entah apalah itu di SCBD gitu ya. Ada live music, nggak bisa. Gue cabut. Oh gitu. Kayak kenapa? Kayak lo nggak suka keramaian? Bising gitu ya? Bising kayak lo di sini mau ngapain? Lo mau minum, mau joget atau mau ngobrol gitu? Iya benar. Nggak bisa tiga-tiganya tuh bro? Nggak bisa, gue nggak bisa. Kalau lo mau minum sambil ngobrol, ya udah minum sambil ngobrol aja gitu. Kalau joget lo juga nggak joget juga? Gue juga nggak joget, karena terlalu bising. Jadi dia terlalu terganggu ya sama. Dia lebih kayak chill man, minum duduk. Kayak minum terus cheers gitu ya. Dia nggak kayak gitu nggak bisa. Iya aduh. Tapi jadi kepo pengen ngeliat kalau dia kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak pengen tahu gitu loh. Tapi dia langsung pulang sih, berarti dia tidak suka. Suka. Khalifa? Apa? Kayak lebih suka di bar atau di klub? Kayak lu ngeliat orang-orang aneh nggak di bar klub? Ngeliat orang aneh sih, tapi kalau ditanya lebih suka yang mana, tengah-tengah sih sebenarnya. Gue juga seneng, tapi nggak yang terlalu rame. Cuman kalau masih ada musiknya, DJ-nya, terus kayak bisa sambil bergoyang, joget, gue masih seneng gitu. Cuman kalau yang udah sampai bener kayak rame, padat banget, terus mengharuskan kita ke floor lu gitu, gue nggak bisa yang kayak gitu. Kalau aku joget tapi gitu tengah-tengah. Tapi kita nggak terlalu rame, Ces. Iya bener sih. Nggak yang sampai acara. Lu datang nggak sih waktu itu NBA ngadain acara yang kita? Kan Khalifa ngajak, aku nggak mau waktu itu. Oh iya, nah itu bukan di bengkel. Itu gue nggak bisa. Ih, di satu area sama Lucy juga, iya, cuma tapi yang dia di Lucy mana sih? Ada yang SCBD. Oh SCBD. Kan yang di Lucy ada banyak kan? Emang. Di mana? Ada di Spark. Spark itu juga ada Lucy. Ada. Bandung juga udah ada. Masa? Iya, Lucy udah ada di Bandung. Kalau nggak salah lihat gue. Tapi kalau Lucy itu maksudnya kalau Lucy itu kan itu sama restoran kan. Jadi kalaupun lo nggak suka musik tuh lo bisa duduk di luar untuk ngobrol kayak gitu. Oh kalau di bengkel aku ikut. Kan kita nungguin Raisa pulang. Oh iya. Iya, waktu itu. Yang nggak ikut tuh yang mau yang ke Miss Jackson. Khalifa nanya mau ikut nggak? Oh itu aku ikut. Nah, aku nggak, aku bilang aku nggak mau. Tapi kan itu rame banget kan, Ces. Tapi kan aku nggak mau, aku nggak ikut. Enggak, yang nungguin Raisa pulang. Iya itu rame. Itu rame banget kan. Itu tuh. Tapi banyak artis. Kalau lu perhatiin kan gue cuma di pinggir-pinggiran doang kayak. Gue nggak bisa yang kayak gitu. Kayak mau vote lagu apa terus kita mencet tombol apa gitu. Seru sih, tapi gue tergantung tempat dan tapi jadinya di situ gue nggak banyak minum karena gue nggak bisa. Ya udah gue fokus mendengarkan musik aja jadinya gitu. Kalau ke bar pasti tukeran IG sama orang. Dia langsung itu sih udah gue yang temennya gue nggak bisa ya gitu kayak gitu sih. Enggak, tapi itu kayak lingkungan gue aja ya udah gitu, gue nggak akan kemana-mana dari lingkaran temen-temen. Tapi kan itu posisinya adalah bukan yang gue nyamperin, gue minta IG lo dong gitu loh. Kayak lagi joget nih, tapi kebetulan dia jogetnya depan gue, terus ngajak kayak ya udah cuma gara-gara itu terus ngobrol. Gitu. Ya masa lu ada orang ngajak gue joget lu siapa lu aja? Iya. Enggak ya masa gue diemin kayak gue cuekin. Gue kabur tuh kayak nggak mau gitu. Enggak, tapi kan di situ posisinya karena gue udah setengah tipsi juga kan, jadi kayak ke bawah suasana. Kalau misalnya di situ gue masih sober, gue juga kayak apa sih gitu loh. Gue pernah pas kuliah, ya kayak waktu episode sebelumnya pernah cerita deh, gue ada mata kuliah yang agak susah itu, terus satu angkatan bikin acara gitu kan di salah satu bar di Bandung. Kayak angkatan gue ini udah sepi nih, anak-anak kampus ini udah sepi. Terus ada orang lain yang perform. Sebelumnya memang temen gue kayak perform Peli Warnet gitulah, seru lah lumayan. Terus ada orang lain perform. Tamu-tamu lain udah pada masuk tuh, tamu-tamu barnya. Terus ada yang nginin gue, woi, masih anjing lu. Iya gue kayak gitu. Kayak gitu, kayak gak so asik deh gitu. Bener. Gue cukup friendly orangnya berarti. Gak sih, gak bisa gue. So asik deh lu. Tapi gue kayak gitu,
Oh, bahkan pernah yang nggak jadi mau nggak mau jadi ngejagain anak orang gara-gara ini cerita di Bali sih barengan sama Raisa waktu itu yang ketemuan di sana. Hamin satu gue mau pulang tiba-tiba nyamperin gue kan terus udah tuh kita ke bar segala macam apa enggak yang sebelumnya lagi gue pernah terus abis itu ke ini deh ke Lapa Vela waktu itu kan ramenya super duper rame kan rame banget tempat gue nggak ngerti lagi deh udah tuh ada cewek-cewek ini tuh kayak distress gitu loh karena banyak bule-bule yang gangguin gitu kan ada tiba-tiba mungkin ngelihat gue sama Raisa lagi asik-asik aja mereka tuh jadi ikutan gabung biar gak digangguin sama orang-orang ini gitu terus gue kayak oh ya udah gitu akhirnya gabung kenalan itu keren IG ngerti gak sih ya jadi bukan yang kayak gue tiba-tiba gue minta IG dong ngerti gak sih jadi pun kalau tukeran IG kayak biasanya mereka kak minta IG-nya dong gitu kalau kayak gitu kan gue nggak bisa bilang nggak mau gitu kan nggak enak ya iyalah nggak enak sih tapi bisa juga menolak aja sih gue kayak gue paling senyumin dong kayak gitu ya kalau HP-nya nih udah dipegang gak bisa gue kayak semua segala cara kan gue lakukan kayak gitu paling tapi gue menghindari interaksi sih kalau gue palingan nggak bakal kayak tapi gitu. gue tuh punya satu pengalaman ngebar yang mungkin gue sudah ceritakan ini ke teman-teman ya untuk pertama kalinya gue tuh pernah datang ke bar yang ternyata little did I know ternyata isinya itu adalah laki-laki semua. Oh iya. Yang kamu cerita ya. Bau testosteron semua tuh isinya isi orang-orangnya kayak ketika lo masuk tempat tersebut kayak lo udah tahu oh ini tempat isinya mereka nih gitu kan. Jadi ceritanya waktu itu gue lagi abis business meeting terus gue memang pengen ketemuan sama temen gue gitu ada 2 orang yang pengen ngajak ketemu saat lagi meeting itu emang udah dikasih minum gue tuh udah dikasih minum 2 gelas dan itu alkohol yang emang gue tuh lemah banget sama itu gitu kan jadi di situ posisinya gue tuh udah tipsi untuk datang ke sana udah lumayan puyeng tuh lo pasti datang karena momennya lagi tepat tuh maksudnya jadi gue besoknya gue nggak perlu keluar lagi sekalian aja hari itu keluar bareng gitu kan yang satu memang kayak waktu itu pernah bilang kan kata lo kata lo kepo tempat kayak gini tuh kayak gimana kayak aku jadi waktu itu gue mikirnya jadi deh sekalian aja gitu kan akhirnya gue ngajak teman gue cewek sama gue ngajak teman kantor juga satu gara-gara waktu hari terakhir gue kan dia nggak ada lagi pergi itu sih kayak ngajak akhirnya gue bilang ya udah samperin aja gitu terus gue bilang pada Dami yang cakep ya supaya bisa pura-pura jadi pacar gue gitu kan terus udah nih pas masuk gue ngeliat kok ceweknya cuma sedikit ya gitu kan gue sejauh mata memandang tuh isinya laki semua kan gue sampai ini cewek minoritas sih di sini gitu kan gue ngeliat cowok-cowok semua isinya dengan berbagai macam gaya gitu kan dan akhirnya pas udah mau keluar gitu pas mau masuk isinya penuh banget gitu udah nih teman-teman gue yang cewek-cewek udah pada datang nih gitu kan dan mereka jadi mereka ngejagain gue gitu loh karena takut lu dia bawain ya? Iya karena gue udah tipsi situ posisinya jadi kayak gak tahu deh apa yang akan terjadi karena pas nyampe situ kan gue minum juga tetap minum gitu kan lagi free flow soalnya waktu itu udah minum segala macam bener tuh jadi kalau tiba-tiba yang mungkin lo alamin yang tiba-tiba ada yang ngerangkul gue dari belakang nah gue kan nggak familiar sama tempat itu kan jadi gue yang kayak ya udah gue kayak berusaha apa nih gue pikir mungkin mabuk apa gimana gitu kan terus jadinya teman-teman gue yang cewek-cewek nih yang jagain kayak jangan dia bilang kayak gitu terus gue dijagain banget jadi kebalikan karena biasa gue ngejagain mereka berdua kan takut digodain cowok-cowok ini gue jadinya kebalik jadi gue yang dijagain gitu kan terus abis itu tapi satu hal di situ gue bisa jamin cewek-cewek tuh akan jauh lebih aman ketika jogetnya di situ. Karena cowok-cowoknya ngejogetinnya bukan cewek-cewek tapi cowok-cowok juga. Tapi kalau misal udah agak maleman, Anda akan melihat betapa liarnya tempat itu anjay. Kayak mulut kokop sana sini kayak itu tuh kayak apa? Gue biasa aja ngeliatnya, cuma kayak gue baru pertama kali melihat itu secara live berarti guys. Jadi kayak waduh anjir gitu kan. Ada yang cewek cuma nama cowok, bisa cuma nama cowok gitu kayak. Terus gue shock gitu kayak anjir gitu kan. Nah tapi bagian yang paling menghibur, tapi lagunya harus gue akuin ya lagunya tuh cukup enak untuk gue bergerak gitu kayak. Jadi gue kayak tetap enjoy gitu. Terus habis itu ada drag queen-nya. Tahu drag queen nggak? Ada drag queen yang lip sync kayak gitu kan. Terus itu kayak Barat bukan tuh? Gak tau pokoknya dia lip sync Itu juga lucu sebenarnya kayak wah anjir kayak tapi mereka totalitas. Iya laki, tapi dia tampilnya kan drag queen. Oh iya. Drag. Terus habis itu udah
Terus yang paling dan satu hal yang teman-teman tahu kalau datang ke tempat kayak gitu, for some reason lo pasti akan ketemu orang yang lo kenal. Hah? Masa sih? Iya. Berarti gue udah ketemu Danan. Entah di situ dong. Entah itu selebritas, entah itu influencer, itu ada ataupun teman lu gitu. Karena gue ketemu, jadi kayak salah satu teman gue kan kenalan gue. Tapi dia cuma kenalan, kayak bener-bener ya udah nggak ada hubungan apa-apa gitu loh. Acquaintance cuma kenalan aja gitu kan. Terus dia bilang, lu ngapain Sar? Nih gue sama teman-teman gue. Kalau gue kan beneran ada alasannya, gue ada teman-teman gue nih cewek-cewek, terus ada cowok-cowok gitu. Kalau dia sendiri, literally sendiri, berarti kan hunting dong, ya nggak sih? Kalau misalnya dia sendiri kayak gitu. Terus akhirnya gue bilang, lu kalau mau jualan lu lepas kancing anjir satu. Aku bercandaan kayak gitu, aku lepas kancingnya satu. Sebelum dia beneran lepas. Terus udah dia kayak ya udah gitu. Jadi kan emang ketahuan dia mau hunting kan berarti. Nah, dia itu gila banget minumnya karena dia kayaknya minum gin and tonic udah 5 gelas, abis itu dia minum soju 3 botol sendiri. Anjing. Kok bisa sih? Wah, gue nggak tahu dah. Terus dia udah kuat ya? Nggak tahu tuh. Terus dia udah kemana-mana tuh udah nggak jelas tuh jalannya udah aneh gitu segala macem kan. Nah, cuma gue tuh kayak nggak tahu gue tuh harus ngebantuin dia apa enggak karena satu gue nggak sedekat itu sama dia kan. Itu kayak cuma kenalan gue doang gitu loh. Takutnya kalaupun gue bantu, takutnya dia nggak berkenan gitu kan. Terus akhirnya udah tuh gue biarin tuh dia udah kesana kemari lah, dia udah dipegang-pegang lah sampai segala macam ini tuh. Sampai tuh the point yang bikin gue panik adalah jadi tuh kayak ada bapak-bapak gitu, kayak ada om-om gitu ngegodain dia. Nah, namanya orang mabok kan, jadi dia terima-terima aja kali ya, dia consciousness-nya udah gak tahu kali, dia yang penting bergerak aja gitu. Terus dia cipokan tuh pertama kan sama bapak-bapak itu. Terus gue kayak masih diam aja tuh, yang kayak oh ya udah deh gitu kan segala macam. Tapi yang bikin gue panik tiba-tiba itu tuh kancingnya dari atas tuh kebuka sampai ke bawah semua gitu loh. Nah, terus gue yang kayak langsung enggak ini harus gue tolongin nih daripada dibungkus kan kita gak tahu kan. Walaupun mungkin dia mau dibungkus bagaimana gue nggak tahu, tapi gue kayak gue takut kasihan nih anak gitu. Akhirnya gue tarik dia tuh orang gitu kan, gue tarik jangan gitu. Nah, mungkin tuh si bapak-bapak itu nyangkanya gue pasangannya kali apa gimana gitu, tapi kayak ya udah abis itu nggak pernah digangguin lagi, kayak udah deh yang lain gitu. Sudah tuh. Nah, karena mau keluarnya juga tuh udah jam 3 juga udah selesai gitu kan, udah rame gitu. Nah, temen gue tuh baru sadar gitu, kayak baru sadar. Terus gue tanya, lu inget nggak lu ngapain? Dia nggak inget Kak. Dia nggak inget. Terus gue ceritain deh tuh, dia kayak iya lo diginin sama bapak-bapak sih, kayak anjing serius anjir, kalau itu lo kalau gak gue tarik lo udah dibungkus kali, lo udah dibawa ke kamar, gue bilang gitu. Udah tinggal ke bawah doang soalnya. iya. Terus habis itu kayak udah deh, akhirnya gue bilang kayak oke nih kalau lo besok ketemu gue lagi di tempat kayak gini, lo mau gue jagain apa enggak? Maksudnya biar gue tahu dia tuh mau gue jagain apa enggak. Jadi dia mau dibungkus. Iya kan, makanya itu loh. Tapi kemarin tuh gue kayak terganggu aja gitu loh, karena dia tuh berada di posisi yang tidak bisa mengambil keputusan dia mau apa enggak gitu kan. Jadi kayak makanya gue tahu terus tadi iya apa jagain aja. Terus yang paling epic adalah mau pulang, kancing gue lepas mental plak. Jadi kan badan gue kan emang lagi membesar kan. Jadi celana gue tuh yang ngepas tapi kayak ya udah gitu. Mau meletek gitu kali ya. Terus gue batuk. Mau lepas. Untung pas mau pulang. Coba kalau enggak itu gue sampai udah turun tuh. Sana gue tuh goblok banget sih. Tapi terlepas itu ya, tapi gue bisa bilang itu salah satu ini sih pengalaman ngebar gue yang gue ingat karena sekeotik itu, seheboh itu coy. Gue gak pernah sih pengalaman itu. Gue gak pernah juga. Yuk kapan-kapan Kalibah kita cek. Waktu itu mau lo katanya pengen lihat. Tapi takut lihat kayak gitu. Tapi ya gitu, gue nggak mau menyebutkan tempatnya di mana karena gue nggak mau merusak kesenangan orang betul. Ya. Jadi kayak kan ada orang yang nggak senang gitu, cuman ya diri sendiri aja deh kalau emang ngerasa nggak pengen ada di tempat itu ya jangan usah. Tapi gue cukup tahu aja sih kayak ternyata isinya memang seperti itu guys gitu, dan itu pertama kalinya gue berada di tempat seperti itu. Oh enggak sih kayaknya life of a party aja. Iya bener. Dia party banget orangnya. Enggak coy, itu gue faktor udah sudah cukup muncul karena gue nggak bisa joget lama-lama. Jadi gue lelah kayak bener-bener pada joget terus. Tapi emang kayak mau bilang seumuran kita tapi kita nggak seumuran ya. Cuman anggap aja itu seumuran lah ya. Tapi emang kayaknya seumuran kita ini gaya minumnya udah nggak kayak gitu lagi. Kayak udah di rumah sambil nonton. Netflix kan gitu kan misalnya terus umur gue berapa sih emang? 26. Ya udah cukup lah umur segitu.
untuk ngerasain yang kayak minum yang ya mungkin itu ya, karena gue ngerasa kayak gue udah cukup anjir party-party yang kayak gini. Jadi ketika di tempat kayak gitu kayak gue udah nggak, kayaknya gue udah bukan tempat gue, ada di situ gitu. Mungkin yang rame mungkin memang isinya orang-orang yang mencari jati diri ya, masih mencari jati diri. Tapi bapak tadi masih kalau dia hunting berondong sepertinya, kayaknya ya. Jadi kayak bapak tadi cari jati diri. Kali dia midlife crisis kan gak tahu ya. Bisa jadi. Orang yang kayak gitu kan kita bisa bilang jangan-jangan dia lonely juga gitu loh. Dan kadang untuk mengisi loneliness itu kan kadang orang melakukan hal-hal seperti itu gak sih? Bisa sih. Bagus. Oke, udah 45 menit teman-teman, kita tutup episode kali ini. Jadi cukup menarik ya. Jadi apa pesannya? Apa yang pesan mau disampaikan? Ya pesannya jangan sampai push the limit aja ya. Ya lo enggak. Minumnya ya udah ya. Jangan ngerepotin orang sih. Jangan ngerepotin orang kalau emang mau mabok di rumah. Tapi kalau baiknya sih jangan ya. Tahu kadar diri lah, kalau misalkan emang merasa udah cukup di situ, ya udah berhenti aja tidur gitu. Dan jangan kayak sosokan, enggak gue kuat, tahu-tahu bahaya terjadi. Apa sih mau cari apa sih, harus mabok gitu aja. Mau cari apa sih? Cari mabok. Ya cari mabok lah katanya. Enggak lah, gue juga udah enggak mau mabok lagi. Allah. Enggak mungkin. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton. Kemarin tuh 2 episode kemarin tuh itu it went well loh. Tanpa minim promosi, kayak dalam 2 hari video aku sama Dana tuh udah 200 yang nonton. Mantap. Di Reels tuh yang nonton 2000 yang gitu-gitu loh. Tapi dia tuh jarang ACC collaboration, jadi kayak nggak bisa gitu. Ya, dipencet itu tuh nggak bisa. Nggak, bilang aja lo males kan Demi sebenarnya. Allah. Oke, iya. Makasih Khalifa sudah mau singgah di tengah-tengah sama-sama, aku dan Danan. Semoga ntar jangan bosen-bosen kita. Terus kalian mau bahas apa lagi berdua? Ntar kita pikirin lagi ya. Danan sudah mau menikah soalnya. Habis itu kita bahas rumah tangga. Libur 3 minggu dulu kali ya. Habis itu kita bahas rumah tangga. Oke, berarti ke depan mungkin Danan digantiin Khalifa dulu bentar sampai dia selesai. Oh, cuti dulu. Cuti dulu. Baru 3 video udah cuti dia. Ya kan di kantor juga cuti. Oh, bener juga. Oke, semua bye. Dadah.